Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi dalam pembelajaran penjaminan mutu pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan nanti berdialog dengan dosen utama mata kuliah penjaminan mutu pendidikan Ibu Dr. Anda Sri Haningsih terkait dengan konsep penerapan program mutu dalam pendidikan. Alhamdulillah, Bu Sri sehat? Alhamdulillah, Azizan. Ya. Alhamdulillah. Mungkin nanti teman-teman semuanya, pertama kita akan mengawali dengan penyampaian materi sekilas dari Ibu Dr. Anda Sri Haningsih. Lalu kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan sudah kami input, kami olah, yang itu nanti mewakili pertanyaan yang mungkin dirasakan oleh mahasiswa, mahasiswi, dan teman-teman semuanya. Monggo Bu Sri bisa dimulai dengan penyampaian materi dan tujuan pembelajaran. Terima kasih Pak Mizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, bahwa kuliah penjaminan mutu pendidikan pada CPMK 1 ya, dengan pokok bahasan konsep penerapan program mutu dalam pendidikan. Beberapa yang sudah kita pelajari bersama kaitannya dengan pengertian mutu pendidikan, dasar-dasar program mutu dalam pendidikan, dan penerapan mutu dalam pendidikan. Baiklah, yang pertama Ibu akan sampaikan tentang tujuan pembelajaran mata kuliah penjaminan mutu kita. Setelah proses belajar mengajar selesai ini, mahasiswa adik-adik semua mampu menjelaskan dengan benar sistem penjaminan mutu pendidikan. Dengan rumusan indikatornya adalah bagaimana nanti adik-adik semua mampu menjelaskan konsep penerapannya. Jadi ini sudah pada dataran aplikasinya. Seperti itu kira-kira Pak Mizan kaitannya dengan CPMK-nya. Kalau kemudian dikaitkan dengan materi, kan persoalan mutu ini menjadi bagian yang penting dari sebuah institusi, ngoten Ibu. Iya, betul. Kalau tujuannya seperti itu, nanti kira-kira materi yang akan diserap, yang akan dipelajari mahasiswa itu berkait dengan apa saja, Ibu? Oke, pada pokok bahasan yang pertama kaitannya dengan kata kunci penerapan tadi. Jadi seluruh rangkaian proses pembelajaran itu adalah nanti ada sesuatu yang itu melampaui batas atau melebihi, karena mutu itu di atas rata-rata capaiannya. Seperti itu kira-kira Pak Mizan. Jadi kayak antara misalnya nanti setelah lulus itu mata kuliah ini mengantarkan siswa dapat apa itu. Jadi ini sudah semacam ada disimulasikan di kelas, seperti itu Pak Mizan. Oke, baik. Kalau mutu sendiri Bu, mutu itu kan kita itu sering mendengar istilah mutu begitu nih. Apakah itu identik dengan kualitas? Apakah itu identik dengan apa? Kompetensi atau apa Bu? Nanti kemudian jika dikaitkan dengan konteks pengembangan lembaga pendidikan itu seperti apa? Baik, terima kasih adik-adik sekalian ya. Sebagaimana yang tadi Pak Mizan sampaikan, mutu itu kaitannya dengan produk, karena kita jasa kita adalah guru dalam pembelajaran dari pendidikan adalah pelayanan. Nanti di sekolah itu kita melayani. Jadi ada siapa itu siswa, itu adalah pelanggan kita. Seperti itu kira-kira. Oke. Jadi lalu pentingnya apa Bu? Pentingnya terkait dengan mutu ini harus ada di sebuah lembaga pendidikan. Kalau tidak ada program mutu atau apa yang tadi jenengan sampaikan terkait dengan sistem penjaminan mutu itu sendiri, apa yang akan terjadi di dalam dunia pendidikan kita? Iya, baik Pak Mizan dan adik-adik semuanya, kaitannya dengan mutu seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi adalah di atas rata-rata. Kita sebagai pelayan gitu ya, tanda kutipnya melayani pelanggan kita, siswa dalam kalau di sekolah menengah atas, ketika orang tua menyerahkan tanda kutip itu adalah mendaftarkan putra-putrinya di taruhlah Pak Mizan sebagai kepala, sudah mantap totalitas dari proses dari awal sampai akhir itu puas. Nah, puas ini perlu diukur apanya dalam pembelajaran, mulai dari proses penerimaan gitu, nanti bagaimana pembelajarannya sampai pada evaluasi, seperti itu Pak Mizan. Berarti mutu ini penting begitu keberadaannya. Penting karena untuk memastikan bahwa sebuah lembaga pendidikan khususnya itu benar-benar dijamin prosesnya, tidak asal berjalan begitu. Baik,
Kalau begitu sebenarnya kalau mutu itu ada di dalam sebuah lembaga pendidikan, kira-kira yang harus dijamin mutunya itu siapa saja Bu atau apa saja? Iya, karena tadi kata kuncinya siapa yang harus dijamin, totalitas itu. Jadi seluruh stakeholder yang ada. Yang ada di lembaga ini. Iya, jadi tidak bisa, oh ini gurunya saja, tekniknya tidak bisa. Jadi totalitas semuanya kayak gitu Pak. Semuanya, bahkan sampai seluruh yang terkait dengan lembaga pendidikan tersebut, tukang parkir sekalipun kayak gitu ya. Seakan-akan kan tukang parkir tidak bisa, semua harus dikondisikan, semua harus berbasis mutu. Kalau kita memang menjamin mutu itu harus totalitas. Kalau di dalam standar pendidikan itu kan ada yang misal standar SDM-nya seperti apa, lalu kemudian standar prosesnya, standar isinya, totalitasnya di wilayah itu gitu. Nah itu mungkin nanti yang akan dinilai, diassess begitu, apa kemudian itu sudah berdasarkan kriteria dan standar itu Baik teman-teman semuanya, itu tadi sekilas kenapa kemudian program mutu itu penting begitu ya. Program mutu itu penting berada di dalam lembaga pendidikan kita begitu. Dan tidak hanya satu hal, dua hal saja, tapi apa saja yang ada di dalam sebuah lembaga itu begitu ya. Itu harus benar-benar dijamin kualitasnya, dijamin mutunya. Karena bagaimanapun ada pihak yang dilayani begitu ya. Kalau di sekolah ada peserta didiknya gitu, termasuk orang tuanya begitu ya. Dengan memperhatikan mutu itu kira-kira dari apa yang disampaikan Bu Sri tadi, orang tua, kemudian peserta didik itu mantap begitu kira-kira, mantap. Lalu kira-kira apalagi Bu hal yang penting terkait dengan mutu yang bisa disampaikan kira-kira? Baik, terima kasih Pak Mizan. Kalau tadi kita bicara mutu itu berbasis pelayanan pada pelanggan, maka benang merahnya adalah bagaimana kita tarik pada sistem gitu, yang di situ merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa satu kesatuan tidak kita pisahkan? Mungkin boleh saya izin misalnya kita melihat satu bangunan rumah, itu kita harus rancangannya harus kuat ya, jadi fondasinya gitu ya. Kemudian kita ada desain apa saja itu yang terkait dengan rumah itu supaya aman, nyaman, penghuninya juga merasa nyaman. Adapun nanti sudah masalah aksesorisnya itu soal lain itu sudah, tetapi sistem di sini harus kuat, satu kesatuan ya, proses. Kalau kita pendidikan ya ada kurikulumnya begitu Pak Mizan. Kurikulumnya kurikulum tidak asal mata pelajaran saja tidak, tetapi sampai nanti bagaimana endingnya siswa-siswi kita, alumni yang di dalam sekolah tersebut itu kalau yang mau melanjutkan juga oke kepada perguruan tinggi yang bonafit kayak gitu, kalau yang mau kerja juga siap. Itu kira-kira satu kesatuan yang komprehensif seperti itu. Jadi tidak bisa separuh-separuh kita seperti itu. Berarti yang harus dipastikan atau yang harus dijamin itu dari proses perencanaannya gitu lalu kemudian nanti prosesnya sampai kemudian tahap akhirnya gitu. Dan jadi begitu teman-teman. Jadi kira-kira kalau nanti kita bisa membayangkan kita semisal dipasrai untuk mengelola lembaga pendidikan atau semisal kita sendiri yang berinisiasi untuk membangun lembaga pendidikan, kira-kira harus ada itu tadi, ada mutu yang harus dijaga begitu. Lalu kemudian dasar-dasar program mutu yang harus ada itu apa saja Bu kira-kira? Baik, adik-adik sekalian, ini Pak Mizan ya mengingatkan kepada kita semua yang pertama adalah mutu tadi kaitannya dengan bagaimana menjamin kepuasan pelanggan, dalam hal ini ada termasuk orang tua. Kalau dasar-dasar kita mau apply, mau menerapkan itu ada 4 hal yang Pak Mizan. Yang pertama adalah komitmen ya, komitmen pada perubahan. Contoh seperti ini adik sekalian ya, kaitannya dengan era pandemi ini bisa seperti itu ya. Kita tidak bisa langsung misalnya dari rancangan pembelajaran kita itu yang luring seperti itu ya sudah seperti ini. Tidak mau mengikuti perubahan tidak bisa. Kalau kita mau menerapkan mutu maka komitmen pada perubahan ya hal-hal yang terkait dengan bagaimana terlaksananya pembelajaran daring ini,
tanpa mengurangi kualitasnya, hanya caranya saja. Itu mutu kalau kita mau menerapkan harus komitmen pada perubahan. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Iya. Kemudian kita harus ngerti itu bagaimana ya pemahaman yang jelas tentang kondisi yang ada. Boleh kita ambil contoh ya, misalnya UII atau mungkin di sekolah menengah ya, yang baik itu madrasah aliyah ya gitu ya, yang swasta mau yang negeri semua sudah mengondisikan siap mengikuti perubahan itu. Begitu Pak Mizan. Jadi kondisinya bagaimana? Oh ya, kita mengondisikan, taruhlah karena mungkin di antara para guru mungkin di sekolah itu kok belum terbiasa dengan menggunakan daring, ya kita kondisikan, oh ini seperti ini, maka ada sosialisasi untuk bersama-sama satu bahasa mengawal proses pembelajaran daring, dan siswa-siswinya juga begitu, dia ada komunikasi sosialisasi yang berbasis edukasi. Kemudian yang ketiga kaitan dengan dasar-dasar program mutu pendidikan kita adalah visinya tuh jelas. Oh ini sampai kapan gitu ya? Sampai kapan pandemi? Ya, kita ikuti pemerintah bagaimana, tapi kita tetap punya rambu-rambu. Oh, taruhlah kalau kita pendidikan ya per semester kayak gitu. Semester supaya tidak terpenggal begitu saja dan CPM kita juga tercapai. Ya, yang terakhir Pak kaitannya dengan dasar itu ada rencananya jelas. Rencana jelas apa? Kita ada rapat dewan guru bagi sekolahan, disosialisasikan. Kemudian di samping itu kita berikan semacam kisi-kisi gitu. Jadi para guru diarahkan oleh kepala sekolah, gitu. Adik-adik kalau adik-adik besok mungkin menjadi kepala sekolah bisa ya, insya Allah semuanya bisa. Dan kita akhirnya endingnya itu seperti ini ya, bahwa mutu itu memang betul-betul bisa menjamin seluruh rangkaian proses pendidikan begitu. Begitu. Berarti ini yang harus menjadi basic kenapa program mutu itu harus ada di dalam sebuah lembaga pendidikan ya. Jadi yang pertama tadi punya komitmen gitu. Jadi itu harus kuat dulu, terus kemudian yang kedua semua stakeholder saya kira harus paham begitu. Pemahaman itu adalah pemahaman yang didasarkan pada konsensus saya pikir pada dialog-dialog oleh beberapa banyak stakeholder. Lalu kemudian yang ketiga tadi harus punya visi begitu. Kalau semuanya itu sudah ada, baru nanti kemudian direncanakan dengan sebaik mungkin. Baik, lalu kira-kira proses penerapannya seperti apa itu Bu Sri nanti? Proses ya katanya. Proses tidak lepas dari PPEPP Pak. Apa Bu? PEPPP. P-nya yang pertama. Nah, jadi kita kan ada tadi yang dirancang kan PPEPP. Jadi kan harus ada standar. Kalau sekarang itu kita akreditasi ya, dulu kan berapa standar itu? Kalau dulu ada 7 standar, 7 standar. 9 nggak salah. Kalau sekarang 9. Nah, itu P yang pertama harus satu bahasa kita, nggak yang satu, gurunya ini 7, aku 8 aja, itu nggak bisa. Jadi harus sama. Tadi kan sudah saya sampaikan di awal itu harus komitmen. Maka P yang pertama itu harus penetapan standar. Nah, standar sekolah yang adik-adik besok pimpin misalnya kok itu adalah ingin berbasis apa itu harus ditetapkan pertama. Kemudian P yang kedua itu dilaksanakan, setelah ditetapkan dilaksanakan. Dan yang tidak kalah penting itu evaluasinya, evaluasi terhadap standar itu. Jadi sudah makanya itu dari waktu ke waktu update terus. Nah, makanya itu pentingnya tadi saya sampaikan ada rapat dewan guru yang sama-sama menggodok, mengkritisi kaitannya bagaimana pembelajaran yang sudah dilangsungkan. Dan ada P lagi Pak, itu memang banyak P-nya adalah pengendalian. Nah, jadi mengapa perlu dikendalikan supaya tidak out of control gitu. Antara kurikulum yang menerapkan garis besarnya seperti ini ternyata kok ada miss kayak gitu, tidak bisa. Dan P yang terakhir setelah dikendalikan itu adalah ditingkatkan. Jadi misalnya akreditasinya itu kok A, ya jangan A terus, bisa nanti excellent ya unggul kayak gitu. Maka itu by proses perlu bersama-sama seluruh stakeholder yang ada di kita di sekolahan yang bisa dikendalikan. Artinya standar itu bisa dibentuk sendiri oleh masing-masing lembaga nggak Bu? Meskipun kita tahu bahwa semisal kayak di sekolah itu ada lembaga akreditasinya yang sudah menetapkan standar gitu. Tapi saya kira masing-masing sekolah juga bisa menetapkan standar sendiri atau perguruan tinggi bisa menetapkan sendiri dengan catatan tidak boleh lebih rendah mungkin standarnya dari apa yang sudah ada. Jadi yang pertama tadi penetapan standar.
terus pelaksanaan standar, betul. setelah dilaksanakan dievaluasi, gitu. Ya. Terus pengendalian, lalu kemudian peningkatan. Ya, itu. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi ini hal yang paling dasar yang harus kita ketahui terkait dengan program mutu pendidikan. Nah, ini bisa menjadi bekal untuk teman-teman semuanya nanti ketika semisal berada di dalam lingkungan pendidikan. Ya. Mungkin untuk closing statement Bu Sri, kesimpulan materi pertama kita ini. Boleh. Ya. Adik sekalian, baiklah dari seluruh rangkaian yang proses tadi yang kami sampaikan bahwa kaitannya dengan konsep penerapan program mutu itu adalah memang kata kuncinya untuk melaksanakan program mutu itu diperlukan apa ya gitu kan. Jadi yang kuat adalah pertama tadi memang komitmen pada perubahan. Seindah apapun konsep, kalau tidak komitmen seluruh tidak bisa, Pak. Ya makanya tadi saya sampaikan mulai dari tukang parkir sekalipun satpam sampai dengan kepala sekolah, kalau itu sekolah itu harus komitmen pada perubahan apa yang telah digariskan. Dalam hal ini pemimpin itu adalah sebagai orang nomor satu yang bertanggung jawab. Karena tanggung jawab ya pada intinya bagaimana nanti setelah ini sudah diterapkan tuh lolos, artinya itu sukses atau tidak, maka evaluasi, continuous improvement terus, kayak gitu. Tidak bisa ya sudah puas dengan akreditasi A, tidak seperti itu, terus. Itulah kaitannya dengan pokok bahasan yang pertama ini, penerapan, kata kuncinya di penerapan. Demikian yang bisa saya sampaikan, sehingga jangan sampai ada rasa takut untuk berubah. Gitu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi program mutu pendidikan itu penting karena kita harus komitmen pada perubahan. Kita akan berjumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.